Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibsul Albab dari jurusan Ilmu Kelautan Untirta. Tadi saya di sini akan membuat video tutorial tentang pembelajaran statistika, yaitu box plot dan penggunaan ANOVA, Analysis of Variance di RStudio. Sebelum masuk ke tutorial, kita harus tahu dulu nih, apa itu box plot dan tujuannya. Box plot atau box and whisker plot adalah salah satu jenis grafik dalam statistik yang berbentuk kotak dengan garis di kedua sisi untuk menampilkan ringkasan distribusi data numerik secara visual. Tujuannya untuk memvisualisasikan sebaran data secara cepat, mendeteksi outlier, dan membandingkannya dengan data kelompok lain. Boxplot punya beberapa komponen, seperti nilai minimum, Q1, median, atau rata-rata, Q3, nilai maksimum, dan outliers. Adapun ANOVA atau Analysis of Variance adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara tiga kelompok data atau lebih. Ada dua jenis. ANOVA ini ada dua jenis, yaitu one way dan two way. Sini kita langsung mulai saja ya. Yang pertama kita salin tiga kalimat ini. Saya V. Setelah itu putaran satu-satu dan dan. Apa sih GDVerse itu? GDPUBR, RS statis itu. GDVerse itu adalah kumpulan paket untuk analisis data dan visualisasi statistik yang rapi. Dengan data, memvisualisasikan data dengan sintaks yang konsisten. GDPUBR ini adalah untuk mempermudah pembuatan plot yang siap untuk dipublikasikan. Sedangkan RS Statics ini adalah kerangka kerja berbasis PIP yang ramah pengguna. Yang bisa bilang manual gitu. Untuk melakukan uji statistik dasar. Jadi ANOVA ini dapat menghasilkan output yang rapi. Selanjutnya kita salin lagi ini, salin kita tempel. Langsung kita run satu-satu, run, dan kode 4 sampai 6 ini adalah mengambil satu sampel acak berukuran 1 dari setiap kelompok grup yang ada dalam dataset dengan set sheet 1, 2, 3, 4. Ini bebas ya, bukan 1, 2, 3, 4 aja angkanya, bebas terah. Bisa pengambilan sampel acak ini akan sama setiap kali kode dijalankan atau reproduksibel. Memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili setiap kelompok dalam data. Nah, di sini outputnya sudah dibedakan berdasarkan berat dan grupnya kontrol, ada CTR1, ada TRT1, TRT2, treatment 1, treatment 2, pisahkan berdasarkan berat dan grupnya. Baik, berikutnya kode selanjutnya. Sini saya lagi aja reverse untuk copy dan kita run lagi. Sini akan ditampilkan live verse-nya. Jadi kode 7 ini untuk menampilkan
tingkat atau levels unik yang ada di dalam grup pada dataset. Di sini misalnya control 1, control 1, karakter 1, karakter 2, atau treatment 1, treatment 2. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Kita salurin, control V. Kita run lagi. Kode 8 sampai 9 ini adalah untuk eh, mengatur ulang urutan level atau kategori pada grup dan dataset secara manual. Kan sebelumnya sudah nih dibuat per levelnya, dan kode 8 sampai 9 ini untuk urutannya gitu. Baik, selanjutnya kita cari lagi kode berikutnya, statistik ringkasan 1 sampai main SD. Berhasil kode P. Kemudian kita runkan semuanya. Sebenarnya ini harusnya satu-satu ya. Ini boleh bisa juga semuanya. Seperti ini. Sini langsung terlihat ya bahwa 10 sampai 12 ini menunjukkan untuk menghitung statistik deskriptif. Yang main ini rata-rata, SD ini standar deviasi dari berat tanaman untuk setiap kelompok secara terpisah. Kode Pringler ini menunjukkan dataset. Sedangkan yang 11 ini, kode yang 11 group by group, mengumpulkan data berdasarkan grupnya. Misalnya si control 1, TRT1, TRT 2, treatment 1, dan treatment 2. Sedangkan yang 12 ini menghitung rata-rata domain atau rata-rata domain dan SD-nya, standar deviasi. Sini sudah terlihat outputnya berdasarkan grup, berdasarkan variabelnya, weight-nya, beratnya, dan si rata-rata dan standar deviasinya. Baik, selanjutnya visualisasinya, visualisasi datanya. Kita lagi, kita runkan lagi. Nah, di sini langsung keluar outputnya. Di sini langsung terlihat visualisasi datanya. Si kode 13 ini untuk memvisualisasikan distribusi data dengan membuat box plot diagram batang ini, diagram kotak yang membandingkan distribusi data antar kelompok. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan berat data antar kelompoknya. Sini terlihat ya, box plotnya ada 3 karena memang di Indonesia ada 3, dan mengapa beda-beda. Sini ada yang di tengah, ada yang di bawah, dan ada yang di atas karena memang nilai ininya beda-beda. Untuk yang garis tebal ini adalah si ininya, ini adalah si outliersnya, dan white ini adalah Y, dan si grup ini X. Dan untuk garis-garis panjang ini ada, bisa dibilang kumisnya. Baik, kita lanjutkan ke periksa asumsinya. Rossi, entropy, kemudian kita terangkan. Sini langsung terlihat ada tulisan true or false. Jadi kode 14 sampai 16 ini merupakan untuk pendeteksi outliersnya pada variabel weight berdasarkan kelompok. Kode ini berguna untuk mengetahui apakah ada data yang menyimpang di tiap kelompoknya. Itu. Lanjutkan lagi, kita salin
asumsi normalitas. Kita masuk ke asumsi normalitas. Si F. Kita lagi, ini langsung terlihat ada garis lurus dan titik-titik. Jika titik-titik ini jauh dari garis lurus ini, maka itu disebut outliers dan itu harus dijadiin suatu apa ya, yang harus ditandain karena jika si outliers ini ada di dalam suatu model itu bisa mempengaruhi modelnya seperti itu ya di sini ya menunjukkan sampel dan X menunjukkan radikalnya. Jadi kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan untuk mengetes Shapiro, tes Shapiro. Oke, kita ulangan lagi. Oh ya, sebelum itu tadi ada outputnya berupa model ini. Silakan dilihat baik-baik. Hampir aja yang ketinggalan ya. Oke, lanjut saja. Tadi kode 21,22 ini merupakan uji Shapiro-Wilk yang berguna untuk menguji apakah ada residual error pada terdistribusi secara normal. Baik, selanjutnya kita langsung salin aja kode berikutnya. Kita salin ya seperti ini terus, guys. Kemudian carankan. Sudah terlihat seperti ini. Ingat jika P kurang dari 0,05 maka itu tidak terdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita ke kode berikutnya. Desain lagi seperti ini terus. Sarankan lagi. Aduh, error drawbacks. Terus, kalau trivial gini, sebaiknya lakukan hal seperti ini ya. Tunggu sebentar, tunggu. Mereka muncul. Ini. Kode 26 ini memvisualisasikan distribusi data berat tanaman baik berdasarkan kelompok nih ya, berdasarkan kelompok 1, 2, 3 menggunakan box plot secara cepat dan estetis. Inputnya seperti ini, dia hmm, dipisahkan berdasarkan grup. Ada yang untuk ini treatment 1 dan treatment 2. Baik, kita lanjutkan kode berikutnya ke asumsi homogenitas varians. Tes ini pengeluarannya terus ya, oke, terangkan. Sini terlihat ya bahwa misalnya kode 27 ini membuat grafik diagnostik untuk mengecek apakah model layak digunakan atau melanggar asumsi. Jika garis merah smoothing line ini mendekati garis horizontal putus-putus pada nilai 0, maka asumsi linearitas terpenuhi. Kemudian membantu mendeteksi apakah varians dari residual konstan atau berubah-ubah
Jika penyebaran titik-titik residual bentuk pola seperti kipas atau corong berarti terjadi perubahan dan dapat mendeteksi outlier. Baik, nah, kita lihat untuk modelnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi grafik tadi itu merupakan tidak ada hubungan yang jelas antara residual dan nilai prediksi rata-rata setiap kelompok. Dan itu merupakan hal baik. Jadi, kita dapat mengasumsikannya merupakan homogeneous variance. Ya, selanjutnya kita akan menguji cara define. Ini senang lagi muncul data seperti ini. Kode kelompok ini, kode data ini menguji apakah variance kode 28 ini menguji apakah variance antar kelompok sama atau tidak. Jika P lebih dari 0,05 maka variance homogen atau sama. Dari hasil kita dapat melihat bahwa nilai P lebih dari 0,05 dan artinya tidak ada perbedaan signifikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Komputasi. So, ini sarankan lagi. Baik, data 29 sampai 30 ini merupakan guna untuk melakukan uji ANOVA satu arah one way ANOVA untuk membandingkan rata-rata berat berdasarkan tiga kelompok perlakuan. Oke, tiga kelompok perlakuan ini yang saya arahin pakai cursor. Dari tabel ANOVA ini terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompoknya. Tabel ini dia akan kita ya. Oke, kita selain lagi. The test spots house. Brosur grafik lagi. Oke, langsung terlihat bahwasannya kode 31 sampai 33 ini merupakan uji post-host Turkey HSD honestly significance difference guna mengetahui kelompok mana saja yang berbeda signifikan satu sama lain. Di sini lihat melakukan uji kok dari hasil output terlihat bahwa hanya perbedaan antara treatment 2 dan treatment 1 yang signifikan. Nilai P yang disesuaikan sama dengan 0,012. Kita lanjutkan lagi. Sebelum itu kita lihat dulu data inputnya seperti ini ya. Bahwa yang perbedaan signifikan hanya treatment 1 dan 2. Kita share lagi. Share lagi. Kemudian jangan lupa di run. Jadi di sini kita dapat melihat box plot yang sebelumnya kita lihat di kode sebelumnya. Tapi perbedaannya di sini ada hasil analistik ANOVA-nya atau kode tag-nya dan di kode
37 sampai 41 ini punya fungsi masing-masing di tiap bagiannya. Misal ada yang mengatur posisi label bibliografik, terus juga ada yang membuat spot per kelompok, dan ada juga menampilkan portfolio hasil produksi di grafik yang tidak signifikan atau disembunyikan. Terus ada juga yang subtitlenya, misal novanya, caption atau ringkasan pembanding topik. Dan untuk penjelasannya kayak blogspot ini. Dan medianya ini masih tetap sama ya. Perbedaannya ya ada ANOVA-nya sama hasil uji T-nya. Gitu. Lalu kita lanjutkan. Kita saling lagi. Masih lagi. Kita sarankan jangan lupa. Baik, di sini terlihat jelas bahwa kode 46 sampai ke 53 merupakan analisis perbedaan rata-rata antar kelompok saat varians tidak homogen, tidak sama, lalu menampilkannya dalam grafik cup dengan p-value. Dan ada fungsi-fungsi di setiap bagiannya. Misal di Wedge ANOVA test wake itu sebagai uji Wedge ANOVA atau alternatif ANOVA pakai untuk saat varian tidak homogen atau tidak sama. Terus ada juga game show 11 itu untuk uji lanjut, tidak butuh asumsi varian sama. Terus ada juga yang ADD exit position mengatur posisi profil di grafik ini. Terus ada juga GG box plot stat profil manual. Ini untuk membuat box plot dan menampilkan hasil bandingan antar grup profil secara manual seperti itu. Terus profil labs bagian ini merupakan seperti ini adalah hasil baca makanya, captionnya ringkasan hasil games or nantinya penggunaan utamanya adalah akses lengkap saat data tidak mengandung asumsi homogenitas varians. Nah, oke, mungkin saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.